godaan setan yang terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Di tengah hiruk pikuk zaman modern ini, di tengah derasnya arus informasi, tuntutan sosial dan tekanan akademis, banyak dari kita yang sudah merasa lelah, hilang arah, dan tak sedikit pula yang sudah mulai menyerah. Isu kesehatan mental seperti kecemasan, stres, anxiety, dan depresi bukan lagi hal yang asing di kalangan generasi muda. Data nasional menunjukkan saat ini terjadi peningkatan gangguan kesehatan mental di kalangan remaja. Hal ini hadirin selaras dengan laporan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang menyebutkan bahwa lebih dari 10% remaja di dunia mengalami masalah psikologis yang akhirnya berujung pada depresi dan bunuh diri. Namun sayangnya hadirin, tembok penghalang bernama stigma masih berdiri kokoh di hadapan kita. Banyak yang takut untuk bersuara karena khawatir dianggap lemah, manja, atau bahkan gila. Isu kesehatan mental ini masih dipandang sebagai aib pribadi, bukan sebagai sebuah kondisi yang butuh perhatian dan penanganan serius, yang akibatnya banyak potensi generasi penerus yang layu sebelum berkembang. Oleh karena itu hadirin, izinkan kami menampilkan sebuah syarah Al-Quran dengan judul Mewujudkan Generasi Muda Peduli Kesehatan Mental Berbasis Nilai-Nilai Al-Quran. Dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qawmul kafirun. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih,
lagi Maha Penyayang. Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan, ya'sul abdi min rauhillah la yakunu illa li du'fil yaqin fi qudratihi wa fi rahmatihi. Putus asanya seorang hamba dari rahmat Allah tidak terjadi melainkan karena lemahnya keyakinan terhadap kekuasaannya dan terhadap rahmatnya. Wa dzalika huwal kufur, dan itulah yang disebut kekafiran. Hadirin, putus asa bukan sekedar rasa sedih atau kecewa biasa, melainkan sebuah kondisi spiritual yang fatal karena ia berakar pada hilangnya keyakinan kepada Allah. Imam Ar-Razi mengatakan bahwa kondisi keputusasaan ini merupakan pangkal dari kekafiran. Karena jika keputusasaan ini didiamkan hingga menafikan keyakinan pada dua sifat utama Allah, yakni Al-Qudrah yang dapat mengubah keadaan seburuk apapun, dan Ar-Rahmah yang meliputi segala sesuatu, maka kondisi ini dikategorikan sebagai Al-Kufr, suatu penolakan terhadap kebenaran mutlak. Hadirin, tafsir Imam Ar-Razi di atas bukanlah sekedar teori teologis belaka, melainkan sebuah peringatan keras yang relevan dengan realitas. Realitas ini terus berulang, bahkan semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan terkini dari Pusat Informasi Kriminal Nasional atau Pusiknas Polri, menunjukkan bahwa kasus bunuh diri di Indonesia terus mengalami lonjakan tajam. Data telah mencatat bahwa sejak awal tahun 2024 sampai bulan Agustus terjadi lebih dari 800 kasus bunuh diri. Yang lebih menyedihkan, hadirin, ternyata jumlah pelaku bunuh diri di Indonesia yang berusia di bawah 17 tahun lebih banyak jika dibandingkan dengan kelompok usia 17 sampai 25 tahun. Angka ini membuktikan kepada kita bahwa anak-anak dan remaja Indonesia, generasi penerus bangsa, adalah kelompok yang paling rentan terhadap badai gangguan mental. Remaja saat ini hidup di tengah pusaran media sosial. Mereka seringkali mengukur nilai diri berdasarkan standar duniawi yang rapuh. Sehingga ketika mereka gagal, mereka merasa menyesal dan melakukan hal-hal yang fatal. Mereka lupa akan ayat Al-Quran tentang kesabaran. Mereka lupa akan ayat Al-Quran tentang di balik kesulitan akan ada kemudahan. Hadirin, inilah titik krusial di mana ancaman Al-Kufr, ancaman kekafiran spiritual menjadi semakin nyata. Oleh karena itu, hadirin, Al-Quran menghadirkan solusi untuk menghentikan lonjakan yang tragis ini, bukan hanya dengan sekedar memberikan edukasi, melainkan menanamkan kembali tawakal sejati yang mengakar di hati, bahwa segala hasil dan takdir telah diatur dan dijamin oleh rahmat ilahi. Lantas hadirin, bagaimana solusi yang dapat kita lakukan dalam mengatasi permasalahan ini? Sebagai jawabannya, Al-Quran Surah Ar-Ra'd
ayat 28 sebagai berikut. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menjelaskan, taskunu wa tuqin fadzikrullahi huwal kitabul munazzalu minas sama wa huwal Quran wa hun najatu min kulli darari wa madarrah. Hati mereka menjadi tenang dan yakin. Zikir Allah itu adalah kitab yang diturunkan dari langit, yaitu Al-Quran. Dan ia adalah keselamatan dari setiap bahaya dan mudarat. Hadirin, salah satu upaya kita dalam mewujudkan generasi muda peduli kesehatan mental adalah kembali kepada hal-hal yang mendasar, yakni kembali pada Al-Quran sebagai sumber keyakinan dan ketenangan. Remaja modern saat ini hidup di tengah arus deras validasi eksternal dan standar kesempurnaan artifisial. Mereka seringkali menggantungkan harga diri dan kebahagiaan pada hal-hal yang fana. Mulai dari media sosial dan opini publik hingga standar kesuksesan yang diukur orang lain. Ketergantungan pada sifat duniawi inilah yang membuat batin mereka mudah goyah, jatuh dalam kekecewaan hingga terperosok keputusasaan. Ayat ini menawarkan solusi yang revolusioner dengan mengubah pusat perhatian ke dalam jiwa melalui zikir kepada Allah dengan cara mempelajari, memahami, Dan mengamalkan kitabullah. dengan mengamalkan Al-Quran ke dalam keseharian. Kita membekali generasi muda dengan tantangan yang kokoh, mengubah tantangan menjadi peluang untuk dekat kepada Allah. Dengan demikian hadirin, dari syarahan kami di atas dapat kami tarik kesimpulan, untuk mewujudkan generasi muda peduli kesehatan mental adalah: pertama, fatahassasu, mencari jalan kebenaran agar tidak salah pergaulan. Kedua, wala tai'asu mir rauhillah, tidak boleh menyerah dalam menjalani rintangan dalam kehidupan. Ketiga, zikrullah, menjadi generasi yang agamis dan religius agar jiwa dalam ketenangan dan kedamaian. Semoga generasi muda kita senantiasa optimis tanpa putus asa, dapat melakukan aktivitas positif tanpa harus memaksa dan menyiksa, Beribadah agar terhindar dari perbuatan dosa, sehingga menjalani hidup dengan tenang, damai, sentosa. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.